Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian Toraya edisi Minggu 26 Juni 2022. Selamat hari Minggu, selamat menjalani anugerah dan kasih Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, juga dengar dan renungkan bersama di pagi ini dari Mazmur 75 ayat 1 sampai 11. Namun sebelum kita bersama mendengarnya, mari kita berdoa. Kami bersukacita menyambut hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini, Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk bersama-sama dengan orang kudus-Mu untuk merayakannya. Kami datang mempersembahkan pujian dan syukur kami di pagi ini, menyembah-Mu di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu. Sebelum kami beranjak dari tempat kami untuk memulai aktivitas kami, Tuhan, kami melandasi semua kehidupan kami hanyalah di dalam firman-Mu. Firman-Mu akan kami dengarkan pada saat ini, dan kami telah bersedia dan membuka hidup kami, hati dan pikiran kami. Terangilah kami ya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu itu terus menjadi kekuatan kami, menjadi sulu dan pedoman langkah kehidupan kami, sehingga kami senantiasa disebut sebagai anak-anak Tuhan karena hidup di dalam kehendak-Mu yang setia pada firman dan ketetapan-Mu. Ampuni dosa kami, Tuhan, untuk layak mendengar membaca firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdatang berdoa. Amin. Mazmur 75 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, Allah hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Sebab semua piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar
akan ditinggikan. Demikian saudara-saudara firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, saudara-saudara, kita akan merenungkan satu tema, pelayan keadilan. Pelayan keadilan. Saudara-saudara, Aristoteles mengatakan pelayan adalah hamba yang di dalam dirinya tidak terdapat sedikit pun kemegahan. Hamba dengan setia menjalankan tugas dan fungsi melayani dengan kerendahan hati. Keadilan hanya bisa tercapai bila diterangi oleh hikmat Allah dan disadari oleh kerendahan hati sebagai pelayan yang jujur, tulus, setia, dan tidak mementingkan diri sendiri. Pelayan keadilan ditunjukkan dalam diri Daud yang dengan tegas menjalankan hukum dengan adil. Daud memandang tahta kekuasaan sebagai alat pelayanan untuk kebenaran Tuhan. Dan juga Daud berkomitmen untuk memegang kekuasaan dengan penuh hikmat. Karena segala yang dimilikinya bersumber dari perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebagai pelayan Tuhan, konsep keadilan diwujudkan melalui sikap rendah hati dan hidup dalam kebenaran. Berbeda dengan Saul, Daud menentang orang-orang yang menghalangi kebenaran dan keadilan. Ia dengan tegas berkata, "Jangan membual, menantang terang hikmat. Jangan meninggalkan tanduk dengan kemegahan dan mengabaikan orang lain. Jangan berbicara dengan tegang leher sebagai sikap tengkuk di hadapan Tuhan. Sebab dialah hakim yang adil, merendahkan orang yang sombong dan mengangkat orang benar dan mengokohkan tiang pertahanannya agar kebenaran terus dinyatakan." Pelayanan keadilan adalah panggilan iman bagi kita sebagai gereja di tengah dunia yang menjadi keadilan atau yang mencari keadilan, kebenaran, dan kasih. Saudara, kita terpanggil sebagai penegak keadilan dengan menjadikan pribadi kita sebagai hakim yang mencelah kejahatan dan dengan tegas mengutuk kuasa dosa. Amin. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kami disapa dalam kesejukan. Kami dibimbing untuk selalu melihat bahwa sesungguhnya Kaulah Tuhan kami. Kau memanggil kami untuk melayani-Mu, untuk bisa mengambil bagian dalam menegakkan kebenaran. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberi kami kekuatan dan Engkau memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang bisa menyatakan sikap dalam kebenaran dan keadilan. Tuntunlah kami Tuhan, pakailah kami. Bapa di sorga, hidup yang kami jalani hari ini adalah hidup yang Engkau anugerahkan. Di dalamnya telah Tuhan mempersiapkan segala anugerah dan berkat untuk kami nikmati. Kami mempersiapkan diri untuk bersama orang-orang kudus-Mu berarak menuju bait-Mu yang kudus Tuhan. Untuk bersukacita menyembah-Mu, merayakan hari yang Engkau kuduskan dan khususkan. Kiranya kami yang mempersiapkan diri bersama
boleh senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Pula kami juga beraktivitas dalam beberapa kegiatan. Kami tetap percaya dan menyerahkan diri. Lindungi kami Tuhan. Beri kami kekuatan. Dan biarlah kesehatan yang Engkau anugerahkan menjadi penyemangat bagi kami untuk selalu setia dan bersandar pada kehendak-Mu. Di hari ini, kami mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa mengambil bagian dalam persekutuan orang-orang kudus-Mu. Oleh karena mereka dibatasi keterbatasan fisik karena penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah. Kami percaya dan kami tahu Tuhan, Engkau akan selalu mendampingi mereka dan memberi kekuatan, kesabaran. Dan Engkau tahu, Engkau yang berkarya, bekerja untuk memberikan pemulihan untuk mereka. Berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan yang tertekan dalam kehidupan ekonomi. Engkau sumber kecukupan yang akan memperlengkapi mereka. Mereka yang bergumul dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan anak-anak, dalam hal pembangunan rumah, juga mereka yang bergumul tentang hari esok. Engkaulah sumber kekuatan mereka. Engkau yang membuka jalan bagi mereka, dan Engkau pasti menolong. Karena Engkau sudah menetapkan rancangan damai sejahtera dalam hidup kami masing-masing. Ajarilah kami dan tuntunlah kami ya Roh Kudus, untuk hidup di dalamnya, untuk hidup sabar menantikan kasih dan berkat-Mu, dan untuk hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah tubuh dan jiwa kami menjadi sebuah persembahan di hadirat-Mu. Dan berkenanlah Engkau mendengarkan kami Tuhan. Kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sambutlah hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Rayakanlah dan selamat menyongsong hari dan kasih Tuhan. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat merayakan hari Minggu. Tuhan memberkati.